أولهم وآخرهم ورسولهم وبرائهم من أنت أعلم بهم وأسمائهم ولجميع من أحسن إلى الدنيا والآخرة ولأرواح من أسس وعمر وناظر هذا المجلس من السابقين واللاحقين أن الله يغشاهم من الرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعليكم وعلى أهل بيتنا وعلى أهل بيتكم أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة ولقضاء حاجاتنا وحاجاتهم وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق من الطريق المستقيم وعافنا واعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كلات كتب واكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسنت نفسي أنفسكم وأهل بيتنا وأهل بيتكم وعلى هذا المجلس وعلى هذه القرية بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا. ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Setelah itu maka fardu sujud yang kedua dan berhenti di dalamnya. Setiap dalam satu rakaat sembahyang yang kita lakukan mengandung 2 kali sujud. Sujud pertama sudah dibicarakan minggu telah lalu. Sekarang malam hari ini menyambung sambungan fardu sembahyang atau rukun sembahyang. Setelah fardu atau rukun duduk antara 2 sujud, maka dilakukan sujud yang kedua dan wajib atau rukun berhenti di dalamnya, yakni setiap peralihan rukun ada mengandung tumakninah. Tumakninah bahasa Arab. Kalau dibahasakan bahasa kita, berhenti di dalam peralihan rukun sembahyang yang berupa rukun fi'li. Bergerak dari duduk mendatangi tempat sujud kedua, hilang gerak itu sehingga berhenti atau tumakninah dalam sujud kedua tadi, maka 2 rukun lagi situ. Kenapa? Jadi dalam satu rakaat 2 kali ruku, 2 kali sujud, adapun ruku cuma 1 kali. Karena Allah mencintai akan hamba yang sudi kiranya tunduk dan mengikuti perintah Allah, sujud meletakkan anggota yang mulia dahi ke tempat sujud. Nabi bersabda, aqrabu ma yakunu bihil abdu min rabbihi wa huwa sajidun aw kama qala. Aqrabu ma yakunu abdu inda rabbihi wa huwa sajidun. Sepaling hampir hamba kepada Allah Ta'ala
yaitu di waktu hamba sujud di dalam sembahyang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hampir berarti Allah Ta'ala mencintai akan hamba yang hampir kepadanya dengan melaksanakan sujud kepada Allah di dalam sembahyang. Dan segala perintahnya seperti pada sujud yang pertama juga, yaitu meletakkan parut anak jari dua kaki. Jadi talipat parutnya telah ujungnya itu menghadap kiblat, ujung anak jari kaki, dan parutnya itu kan talipat. Kalimanya kalau ada barang 3 anak jari kaki, ibu kaki, kemudian telunjuk anak jari kaki dan tengah jari kaki, 3 sekurang-kurangnya. Nang terlipat tadi. Jangan bahandak jagat ujung jari kaki ini waktu sujud kada sah sujudnya. Sekadar bahandak mintuna betajak, mesti dilipat. Ujung anak jari kaki itu dilipat lalu menghadap kiblat. Lamunnya di tajak bacagat itu melancat ke bawah tanah, hadapnya si ujungnya itu. Apalagi berangkat, hebatnya berangkat, hebatnya apa? Menyeluput. Kada sujud, ngarannya syaratnya dalam sujud meletakkan parut anak jadi 2 kaki waktu sujud dan meletakkan 2 lutut dan meletakkan 2 telapak tangan dan 2 parut anak jari tangan. Jangan waktu sujud apa mau dia mencakar minta ujung anak jari tangan nang diandak, jangan. Mesti telapaknya dan parut anak jari 2 tangan diandak. Tempatnya di hadapan kepala dan tuhut, sejajar atau berpintangan dengan bahu. Jangan teka dalam, jangan dihiga batang paha, dan jangan teka luar. Itu meletakkan 2 telapak tangan waktu sujud dan meletakkan dahi. Itulah segala perintahnya seperti pada sujud yang pertama juga. Dan sudah dibicarakan meletakkan kepala seberapa kadar berat kepala, biar jangan ditahan lawan tangan nang baandak di hadapan kepala dan tuhut tadi. Kepala dan tuhutnya wajib bertutup. Anak jari 2 kakinya mesti berbuka. Menjadi tutup makruh. 2 anak jari dan telapak tangannya pun berbuka, jangan bertutup. Dahinya juga syaratnya berbuka waktu sujud baik pertama maupun kedua. Sekiranya sujud pertama melapik kertas tisu, maka hukumnya sujud pertama itu kada menahan dahinya sah. Ternyata bangun dari sujud pertama, duduk antara 2 sujud, kertas tisu melekat di keringat dahinya, lalu dipaksakannya sujud kedua, maka sujud kedua itu hukumnya kada sah lantaran tertutup dahi ini daripada tempat sujud. Yang menutup apa tadi? Tisu berikit di dahi. Atau sembahyang bajaran sebut tangan, sujud dia sebut tangan, kada sah juga sujudnya. Atau berkopiah juga, kopiahnya mendahi, lo'op. Jadi sujud itu nang sujud kopiah bukan dahi, kada sah ya. Atau pakai surban, tapi surbannya lu'up benar.
sujud sekali surban yang sujud. Allah Ta'ala menyuruh sujud anu dahi lamunnya lo benar surban yang sujud kada saja. Atau rambut potong poni. Jadi sujud itu rambut potong poni nang bantat pesujudan kada saja sujudnya. Bahkan pakai selendang, coba ada selendang di bahu. Begitu hendak sujud, letakkan selendang di pesujudan. Sujud pertama, bangun. Sujud kedua, berdiri. Sehingga berdiri dari selendangnya umpet jangan apa? Bergerak berdiri. Maka kada sah juga sujudnya. Ngarannya dahi itu ditahan oleh selendang. Lain sejadah, bahampar aja sejadah dari awal. Kalau 4 bang sejadah itu naik ke paham aja tak? Cuma hati-hati penjabat-penjabat karenanya pakai kopiah hirang kalau malah masangan lohok. Dosen komputer kita ini kata penjabat kada, ini dosen ini mah ajari banyak bisa murid. Kada lohok kada. Gengsinya membuka dahi itu sujud waktu sembahyang tetap nangkan apa sujudan kopiah hirang. Jadi ngaranna sujud itu kopiah hirang, bukan manusia. Punya orang nang kata kita semua jemaah ajar imamnya kopiah borok sah lah. Hanya sah, bang imamnya kopiah borok. Bisa yang baca takbir Allah Akbar kopiah borok. Jelas saya kata sah kan? Kopiah borok telan manusia bang. Dan sunat mengata Allah Akbar tatkala bangkit daripada sujud. Nah, takbir intikal namanya. Jadi bangun dari sujud kedua, membaca Allah Akbar, kada langsung berdiri tak? Sujudnya 2 kali wajib, rukun, dan membaca Allah Akbar bangun dari sujud sunnat. Dan sunnat duduk istirahat. Kada bangun sujud kedua itu kada langsung berdiri rakaat kedua ada. Menurut rakaat berikutnya ada duduk dulu setumat. Yaitu seperti kelakuan duduk iftirash juga. Dimaksud duduk iftirash adalah duduk model awal lah. Telapak batis kiri diduduki oleh 2 pipi burit dan apa ini kaki nang kanan cagat berdiri model waktu sujud tadi ya. Jadi ini telapak batis kiri diduduki oleh burit dan kaki kanannya tetap cagat model waktu sujud. Itu duduk iftirash. Sedikit bedanya dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk kan sujud akhir, yaitu pipi buritnya banyak ke lantai langsung dan kaki kirinya disurung ke jihad kanan. Adapun kaki kanan tetap aja berdiri cagat bagaikan waktu sujud. Nah sunnatnya tetap duduk istirahat. Kau jangan bayang gambarkan aja lah. Bangun dari sujud kedua tak, jangan langsung tangan tuh bertungkat naik. Rakaat berikutnya duduk dulu setumat. Entahlah. 5 saat duduk setumat, hanya ulang 2 tangan ini berandak ke hadapan tuhut, mendorong membantu gasan
berdiri. Paham aja lah. Coba duduk ngambek tiros. Sesudah sujud tadi, nah bangun ini sujud nala, bangunnya jangan langsung berdiri, jangan langsung berdiri. Tapi sesudah sujud tadi, sujud. Duduk dosa tomat. Duduk setempat ini mah andak tangan pada nang di ujung paling tujuan. Jadi pas sudah duduk duduk istirahat, hanya kurang tangan ini diandak ke hadapan itu diulah tongkat, cagar apa? Mendatangi rakaat berikutnya, nah diulah tongkat, Jadi tangan ini nang mendorong. Kenapa? Ujar guru waktu saya melajari fikih kitab Hawasil Madaniyah bahwa manusia ini dhaif. Jadi nampak dhaifnya itu kadang Allah berdiri kecuali ditulungi. Nang menolongnya Allah Ta'ala. Buktinya kadang Allah berdiri sorangan kecuali dua tangan ini berandak di hadapan kepada Tuhan, lalu apa? Nah, bertongkat berdiri. Jadi zahirnya apa tadi? Tangan kita berantak di hadapan kepada Tuhan, hendak berdiri rakaat berikutnya. Hakikatnya hamba ini sifatnya dhaif, lalu Allah minta pertolongan kepada Allah. Allah menolongi dengan bersatu anggota badan kita dalam mengerjakan sembahyang itu. Mika ada mbak sudah istirahat, mandak tangan di batang paha, aja di batang paha, atau apa sudah istirahat, tangan kanan dan tiga, aja, atau baliknya sudah istirahat, batang kiri pulang, aja, luput aja udah tanda, luput aja. Nampasnya sudah bangun sujud, tidur istirahat, hendak pulang tangan ke hadapan Tuhan. Pasang enggak? Membaca Allah pertama, mulai mengangkat dahi, terus bersambung tidur istirahat, bersambung sampai Allahu Akbar. Nah bila bercakap sudah tak mendatangin apa? Tempat rakaat yang berikutnya kah? Jangan Allah Akbarnya pakai tangan, jangan pakai tangan dorong, jangan. Allah Akbarnya jangan pakai tangan dorong. Allah Akbar, rukuk, sana Allah liman hamidah, seterusnya sambungannya lah. Allahu Akbar. Nah, hendak kap sujudan dahinya. Allah Akbar, duduk antara dua sujud. Allah Akbar. Sujud kedua, Allahu Akbar. Nah, berdiri rakaat sambungannya. Jangan tak vertikal itu pakai tangan dorong, jangan. Jadi supaya keisi sempurna setiap peralihan rukun fi'li. Dan lamanya kadar sanafas. Duduk apa tadi? Duduk istirahat tadi. Sekadar sanafas kadar lawas lah. Inilah perintah pada sarakaat sembahyang. Sarakaat olehan istirahat hanyar. Betungkat dua tangan di hadapan kapalin Tuhan mendatangi rakaat berikutnya. Rakaat kedua pulang, sarakaat pulang, itu istirahat pulang. Dan adalah di dalamnya 14 rukun. Setelah itu maka sunat menekankan kedua tapak pada tempat sembahyang, lalu bangkit pula serakaat. Ya, tadi sudah menekankan kedua tapak tangan di hadapan kepala Tuhan tadi. Maka segala rukunnya
dan membaca surah di dalamnya. Dan segala perintah sunnatnya seperti pada rakaat yang pertama juga. Tetapi tiada dalamnya niat takbiratul ihram. Sudah yang pertama masuklah. Dan adalah di dalam rakaat yang kedua itu 12 rukunnya. Yang pertama tadi ada mengandung 14 rukun. Rakaat kedua ada mengandung 12 rukunnya. Setelah itu maka sunat duduk akan tahiyat awal, dan sunat duduk iftirash, dan sunat mengata Allahu Akbar tatkala duduk akan tahiyat awal, bangun dari sujud kedua, serta mengantarkan tangan kiri atas paha kiri dengan mengunjurkan dia. Nah, dilampangkan aja anak jari tangan kiri kujur di atas batang paha kiri, dan ujung anak jarinya babintangan ujung kepala lentuhut, serta merapatkan segala anak jari pada sisi ujung lutut, dan menghantarkan tangan kanan atas paha kanan, serta menggenggamkan anak jari, melainkan telunjuk juga. Jadi anak jari nang kanan digenggamkan, lima jari cuma telunjuknya sababah nang kada digenggamkan. Jadi 1, 2, 3 ditambah yang pertama itu tergenggam, cuma ini telunjuk tetap terhantar. Dilepaskan dan dirapatkan ibu tangan di bawah telunjuk, maka lalu membaca tahiyat. Apakah tahiyat awal, sunat muakkad, apakah tahiyat akhir rukun, yaitu lafaz tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatu, membaca ha dengan ya itu pertemuan tasdid, maka ada tekanan pada lidah sehingga kada kurang huruf ya, sebab baris tasdid itu mengandung 2 huruf. Lamunnya kada ditekan lidahnya at-tahiyyatul, itu sudah menghilangkan 1 huruf ya, maka kada sah kalimat tahiyatnya, demikian kada sah sembahyangnya. Jadi mesti ditikin ilat kita membaca tahiyat ha, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kalimat tahiyat di dalam tahiyat akhir adalah rukun. Adapun tahiyat awal bagi sembahyang yang pakai tahiyat awal sunat muakkad. Lalu membaca salawat Allahumma shalli ala Muhammad, andai kata dibuat sayyidina tidak mengapa, boleh aja. Karena anjuran dalam ilmu tasawuf, sulukul adab khairun min imtisalil awamir. Menjalankan adab secara terhormat dan mulia, memuliakan, lebih baik daripada sekadar semata-mata menjunjung perintah. Kalau perintah Nabi, menjawab sahabat bertanya, bagaimana kami bersahabat pada engkau ya Rasulullah?
Nabi menjawab, qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi kada mau mengangkat dan mengagungkan diri pribadi beliau, tapi oleh umat yang mengerti adab itu adalah dengan dasar sulukul adabi khairun min imtisalil awamir. Menjalankan adab yaitu membuat sebutan nama Nabi kita dengan Sayyidina jauh nilainya lebih baik daripada sekadar melaksanakan perintah. Abahnya anak tak ujar abah begini, lalu anaknya bisa menyambut dengan kata-kata baik dan sopan, maka abahnya himo, tapi abahnya kada mau minta dihormati sepenuhnya, tapi anak yang beradab ia dengan kata-kata yang penuh sempurna dan mengangkatkan telunjuk kanan pada tahiyat akhir dan mengangkatkan dia hingga salam. Jadi menggenggamkan anak jari tadi selain telunjuk, ini masih turun ke bawah. Di waktu mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, baru dinaikkan telunjuk tadi, tapi jangan naik cagat. Jangan, harus tunduk sedikit. Dan jangan juga tunduknya sampai lintuk. Jangan lentok lah. Diluruskan telunjuknya waktu syahadat, jangan cagat benar tapi bertunduk dan jangan lintok. Kemudian waktu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat kepada Nabi Muhammad Rasulullah, ini diangkatkan telunjuk apa ini? Ibu jari tangan kanan diandak di pintangan tengah di bawah telunjuk tadi. Seterusnya sampai selesai membaca bacaan tahiyat akhir sampai salam. Kada bahurai kalupang waktu napa? Waktu syahadat tadi juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dihuraikan jangan, tetap aja sampai selesai membaca bacaan tahiyat akhir sampai salam. Sesudah salam pertama dan kedua, lalu dianjurkan telapak tangan ini disapukan ke muha. Tentang salam pertama dan kedua tadi. Membaca Alhamdulillahilladzi azhaba annil hamma wal hazan. Puji-pujian kepada Allah yang telah menghilangkan daripadaku akan kesedihan dan kedukacitaan. Karena sembahyang tadi adalah mengandung rasa syukur gembira kepada Allah, sehingga selesai itu maka bangkit pula 2 rakaat lagi dengan menekankan kedua tapak tangan pada tempat sembahyang serta mengata Allahu Akbar, serta mengangkatkan kedua tangan kepada hujung telinga seperti perintah takbiratul ihram juga. Artinya setiap bangkit daripada selesai membaca tahiyat awal mendatangi rakaat ketiga, disunatkan lagi tangan tadi diangkat sampai pintangan ujung telinga nang di atas, anak jari nang 4, dan pintangan daun telinga nang di bawah ibu jari tangannya, sebagaimana mengangkat waktu takbiratul ihram.
Lain pada rakaat nang bangun dari rakaat daripada rakaat awal, kada dianjurkan mengangkat tangan saban rakaatan. Hanya mengangkat tangan waktu takbiratul ihram dan mengangkat tangan waktu hendak ruku, dan mengangkat tangan waktu bangun dari ruku, i'tidal, hendak sujud kada mengangkat tangan, bangun dari tahiyat awal mengangkat tangan. Maka segala rukunnya dan segala sunnatnya seperti di dalamnya 2 rakaat yang pertama jua. Napa-napa rukun rakaat kedua, pertama kedua, begitu pula rukun rakaat ketiga dan rakaat keempat. Apa-apa sunnatnya, itu juga sunnat-sunnatnya. Tetapi tidak sunnat dalamnya membaca surah. Rakaat ketiga, rakaat keempat, kada sunat lagi membaca surah. Dan adalah di dalam rakaat yang akhir ayat, dan adalah di dalam rakaat yang akhir itu rukunnya 24. Ini dirincikan satu persatu setiap rakaatnya. Maka di dalam rakaat yang akhir itu rukunnya 24. Kemudian setelah sudah dikerjakan sujud kedua pada akhir rakaat daripada rakaat yang akhir, sederhana. Allah subhanahu wa ta'ala